Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, masih bab humasi, yaitu pada makalah yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita baca kirim Fatihah dulu yang mengarang kitab, yaitu Syekh Syihabuddin bin Hajar Al-Asqalani. Ila hadratina Mustafa Syekh Muhammad Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumil kitab amin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Ini makalah yang ke-9 dari Abdullah bin Amr. Ini tulisan ini perlu kita jelaskan sedikit. Umar kalau ditulis belakangnya ada wahunya, ini berarti bukan Sayyidina Umar, berarti Umar yang lain, Umar biasa. Tapi kalau Umarun, kata Umarun ini enggak ada wahunya, berarti ini Sayyidina Umar, sahabat Nabi itu. Kalau Umar di bawahnya, di akhirnya ada wahunya, berarti Umar yang lain. An Abdillahi wa an Amrin. Khamsun man kunna ijtama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Ini dawuhnya. Khamsun man kunna, perkara 5, siapa yang bisa mengumpulkan 5, maksudnya mengumpulkan itu dia bisa melakukan, punya dalam jiwanya ada yang 5 itu, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka orang tersebut akan beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Awaluha ayyudkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Ini amalannya. Yang pertama, ayyudkara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang tersebut menyebut-nyebut la ilaha illallah atau zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin, maksudnya ini habis sholat duhur, nanti lagi sholat asar, nanti lagi maghrib, waktan ba'da waktin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala akthiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin. Perbanyaklah zikir
kepada Allah, maksudnya ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu di mana tempat ini diperbolehkan. Tapi kalau menyebut itu pilih-pilih tempat, kayak di WC itu nggak boleh, tempat-tempat yang kotor nggak boleh menyebut lesannya. Tapi ingat Allahnya itu diperbolehkan. Hai semakum tadi mana ingat sama Allah Ta'ala. Tapi kalau nyebut-nyebut dilihat tempatnya mana, tempat suci, tempat kotor nggak boleh, ya WC. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anja li 'abdin min kulli sayatin fid dunya wal akhirah. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallah, karena nyebut la ilaha illallah atau ingat ya, asyru dzikrullah, ya ingat sama Allah, ini adalah suatu perkara, suatu amal yang lebih dicintai oleh Allah. Wala anjari amtin min kulli sayatin fid dunya wal akhirah, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan untuk hamba setiap daripada kejelekan dunia dan akhirat. Maksudnya orang ini bisa selamat lantaran ingat sama Allah. Orang kalau ingat sama Allah itu dijamin dalam keselamatan, selamat dari jeleknya dunia dan akhirat. Min dzikrillah. Wa idza tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kedua. Ketika hamba itu dicoba, diuji oleh Allah, maka untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maksudnya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Diuji dan Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tumsirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kasratul kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qulubi. Dawuhnya Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tumsirul kalama, jangan memperbanyak omongan yang tidak diiringi dengan zikirnya Allah. Berarti omong longgo itu omongan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Fa inna kasratul kalam, maka sungguhnya kebanyakan omong bi ghairi dzikrillah, yang tanpa ingat sama Allah, ini adalah qaswatul qalbi, ini mengeraskan hati. Hati manusia bisa keras karena omongan-omongan yang tidak ada faedahnya, omong-omongan yang mulwa. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi, karena sungguhnya manusia itu jauh dari Allah karena hatinya keras. Orang kalau hatinya keras itu jauh dari Allah. Teruskan, ini agak panjang makalahnya. Wa idza utiya nikmatan qala alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang ketiga. Apabila hamba itu diberi nikmat oleh Allah, maka untuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Syukron lin nikmati, syukur karena nikmat tadi. Allah memberikan nikmat untuk syukur. An Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul kalami ilallahi arba'un.
perkara yang lebih dicintai oleh Allah, ya. Omongan yang lebih dicintai oleh Allah, omongan ini ya, zikir, bukan kalau dimaknai ini bacaan, kalau dimaknai secara jelas hadul kalam, kalau kalam itu omongan, tapi di sini diartikan ucapan atau zikir. Ini ada 4: subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini rangkaian 4 ini ya. Subhanallah 1, alhamdulillah 1, la ilaha illallah, wallahu akbar 4. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Jadi ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar untuk di istiqomahkan tiap hari, walaupun kerja bisa dalam hatinya. Ini ucapan-ucapan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah alhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun. Ada lagi ucapan la ilaha illallah wallahu akbar disambung subhanallah alhamdulillah disambung tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Ini tidak ada yang bisa membandingi ucapan-ucapan ini. Maksudnya besok di hari kiamat ini bobot timbangannya paling berat sekali besok. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tabarakallah. Ini zikir yang paling berat timbangannya besok di kiamat. Wa idza qada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Apabila seseorang memulai pekerjaan, ini dimulai dari bismillahirrahmanirrahim. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang ada manfaatnya. Nah, nggak mungkin kan kita melakukan pekerjaan dosa terus bismillahirrahmanirrahim, saya tak nuri barang ini. Enggak boleh. Ini yang perkara-perkara yang manfaat, bekerja yang membawa berkah. Dan supaya apa? Supaya kerjaan orang tadi ada manfaatnya, dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta. Ini dawuhnya Rasulullah, setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah tadi ya, terus diakhiri dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka ini sedikit berkahnya. Aqta itu apa takdil, ini sedikit berkahnya. Wa idza afrata minhu dzamban ay aksara dzamban sadiran minhu qala astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jika seseorang itu habis melakukan dosa, dia memperbanyak dosa, sadiran minhu qala astaghfirullah, maka untuk mengucapkan astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, saya mohon ampun sama Allah, wa atubu ilaih, dan tobat kepadanya.
ucapan jika seseorang melakukan dosa. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala daikum wa dawaikum inna da'akum dzunubu wa dawaakumul istighfar. Dawuhnya Rasulullah, ala adullukum ala daikum, sesungguhnya obatnya dosa ini adalah istighfar. Jadi istighfar itu astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Istighfar itu adalah pengobatnya dosa. Dosa itu segala sesuatu itu ada sikatnya. Bersikatnya dosa ini adalah istighfar. Kalau kita istighfar, mohon ampun sama Allah dengan sebenar-benarnya, enggak dibuat-buat, ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai obatnya. Rawahu Dailami. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayqin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dawuhnya Rasulullah lagi, barang siapa yang melazimkan, barang siapa yang mengistiqomahkan istighfar, astagfirullahaladzim, maka Allah akan menjadikan setiap kerupukan, setiap kesulitan ini menjadi jalan keluar. Orang kalau istighfar ada perkara yang repot, yang sulit-sulit, itu kasih istighfar, maka Allah akan membebaskan, maka Allah akan menghilangkan kerupakannya, kesulitannya orang tadi. Wa min kulli hamin faraja, dan setiap kesusahan akan menjadi senang, menjadi bunga. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Terus lagi, wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bila ilaha illallah wal istighfari fa'aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bidzunub. Lagi dawuhnya Abu Bakar Siddiq, alaikum bila ilaha illallah, istiqomahkanlah ya, dengan melafadzkan la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya setiap sholat itu dikasih oleh ulama-ulama untuk mengucapkan la ilaha illallah dan istighfar, astagfirullahaladzim itu ya. Karena sebenarnya iblis itu berkata, dia ahlaktu annas bidzunub, saya merusak manusia ini dengan dosa. Kan godaannya iblis semua kan, pekerjaan-pekerjaan yang dosa-dosa itu kan iblis semua, setan. Wa ahlakuni bila ilaha illallah, dan saya rusak dengan ucapan la ilaha illallah, katanya iblis. Iblis berkata, saya merusak manusia ini dengan dosa-dosanya. Orang tak goda, suruh melakukan ini biar dosa. Wa lakuni bila ilaha illallah, tapi iblis rusak dengan ucapannya orang-orang dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalika latukum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Jadi iblis itu, rusaknya iblis itu dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar, astagfirullahaladzim dan la ilaha illallah. Maka dia, kalau iblis itu, setan itu kan lewatnya dari hawa nafsu, dari hawa nafsu yang digoda. Hanya gampang sekali iblis menjerumuskan manusia dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini lebih jelek dari
dari 1000 setan kan. Jadi lebih jelek hawa nafsu daripada setan. Rawahu Ahmad qala al-faqihu Abu Les. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la. Qala al-faqihu Abu Les rahimahullah taala man hafidha sab'a kalimatin bahwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikatu wa yaghfiru dzunubahu. Siapa yang menjaga 7 kalimat bahwa syarifun indallah, maka orang itu akan mulia, akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wal malaikati wa yaghfirullah, maka Allah akan mengampuni dosanya walau kanat misla zabatil bahri, walaupun dosanya orang tadi sebanyak seperti apa itu namanya busanya laut. Busanya laut banyak sekali. Wa yajidu halawatat ta'ah, maka orang tersebut akan menemui manisnya ta'at. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, maka orang tersebut hidupnya dan matinya dalam kebaikan. Maksudnya dia akan menemui husnul khotimah. Al-ula, yang pertama, ayyakula inda ibtida'i kulli syai'in bismillah. Yang pertama, jika melakukan sesuatu maka diawali dengan bismillah. Wasaniyatu ayyakula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Setiap melakukan pekerjaan yang baik-baik baca alhamdulillah. Wasani satu ayyakula idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Yang ketiga, seseorang mengucapkan dalam lisannya itu selalu basah di dalam mengucapkan astagfirullah kayak tadi berarti. Warabi'atu ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Seseorang jika mau melakukan sesuatu, jika akan janji, insyaallah saya mau apa gitu, bacaan insyaallah, harus ada insyaallah jika Allah menghendaki. Wal khamisatu ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lu makruhin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jika seseorang itu melakukan pekerjaan yang tidak disenangi Allah, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wasati ayyakula idza asabathu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kayak tadi yang depan tadi. Apabila seseorang kena musibah, ditimpa musibah, maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasabi'atu la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahar kalimatul la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kayak tadi nih, sama nih. Yaitu lisannya orang tadi selalu basah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini jadi amalan untuk makalah ini banyakkan amalan-amalan ya. Ucapan la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini ucapan-ucapan yang nanti di akhirat ini sebagai amalan yang diberatkan Allah, timbangannya menjadi berat. Ini mudah-mudahan dari makalah yang ke-9 ini, amalan-amalan ini semoga kita bisa mengamalkan tiap hari. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya dalam mengaturkan ini untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.